Saudara terkasih, apa kabarnya? Haleluya, haleluya. Satu hal yang saya mau bilang bahwa sampai saat ini kita melihat bahwa kasih setianya Tuhan tidak pernah berakhir dari hidup kita. Karena Tuhan Yesus tetap baik hari ini dan selama-lamanya Dia tetap baik. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan hari ini. Haleluya. Kita angkat lagu pujian ini sama-sama. Oh haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama jemaat Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes. Sungguh amat baik, amin, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari awal kita angkat lagu ini sama-sama. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, yes, haleluya. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yes. Oh Engkau baik, amat baik, yes, sungguh baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes, Engkau baik, sungguh amat baik, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Katakan haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk masuk dalam ibadah kita. Bapa yang baik, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Amen. Kalau kami masih bersama-sama bisa beribadah, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan ibadah ini streaming di rumah, Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu bahwa lawatan Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Lawatan Tuhan terjadi atas setiap jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini, Tuhan. Mari Roh Kudus, kami rindukan kekuatan baru dari Engkau. Lewat pujian penyembahan kami, bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Dan lakukan sesuatu yang dahsyat terjadi atas setiap jemaat-Mu pagi ini, Tuhan. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami membutuhkan Engkau, kami butuhkan firman-Mu pagi hari ini untuk menguatkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Yesus, Allah yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita berikan penyembahan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan, karena terlalu banyak yang telah
telah Tuhan lakukan. Oh Rabba Syekh adalah Tuhan yang Haleluya, haleluya, haleluya. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
setiap kami. Perlindungan-Mu sempurna. Engkau menjagai setiap kami. Engkau memelihara keluarga kami dengan cara-Mu yang dahsyat. Engkau mencukupkan segala yang kami perlukan. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami mengasihi-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk lebih intim lagi dengan Tuhan. Ajar kami untuk lebih bergairah lagi dengan Tuhan. Ajar kami untuk menghormati-Mu di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami. Sucikan dan kuduskan hati kami untuk siap menerima benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan kita sama-sama angkat satu lagu pujian ini untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Engkau alasan Tuhan, Engkau alasan selama ku hidup. Mari tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu lagi dengan saya Beni Budianto dalam program streaming hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan menyertai saudara dan saya dimanapun saudara berada. Menjadi sukacita tatkala saya boleh menjumpai saudara, dan saya berharap kita semua boleh mempersiapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan yang dapat membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Sebelumnya saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami nyata dan sempurna. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, karena dengan firman-Mu lah kami dapat boleh hidup seturut kehendak Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu Bapa, Engkau menyertai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biar setiap kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini berasal daripada hati Tuhan sendiri, dan setiap kami yang merenungkan firman ini boleh menjadi pribadi yang semakin unggul lagi di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Berkaryalah Roh Kudus melalui hamba-Mu ini, karena kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, minggu ini kita akan merenungkan satu topik yang luar biasa dengan satu tema yang berjudul menjadi seperti Yesus dalam kesabaran. Saya percaya setiap kita adalah pribadi-pribadi yang rindu
hidup seperti Kristus, sehingga apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya saudara, apakah saat ini kita sudah hidup seperti yang Tuhan mau? Teristimewa dalam hal kesabaran. Berbicara dengan satu topik tentang kesabaran, saat ini kita harus mengakui bahwa kita hidup di dalam dunia yang serba instan, dunia yang serba cepat, dunia yang serba instan dalam segala sesuatu. Kalau kita mencermati apa yang ada di sekeliling kita, banyak sekali makanan-makanan instan yang begitu banyak peminatnya. Contohnya mie instan. Contohnya lagi saudara, fast food yang semakin hari semakin berkembang. Itu dalam hal makanan. Belum lagi dalam bidang-bidang lain yang ada di dalam dunia kita saat ini, semuanya serba instan, dan setiap orang sangat suka dengan hal-hal yang instan, sehingga menjadi satu perenungan kita hari ini. Di dalam dunia yang serba instan, kesabaran seolah-olah menjadi barang usang yang jarang dimiliki lagi oleh manusia, karena setiap orang inginnya serba cepat. Bahkan pada saat kita ada di dalam antrian pun, kita berharap orang yang ada di depan kita, mungkin orang itu akan keluar dari antrian supaya kita lebih cepat lagi saudara untuk melakukan segala sesuatu. Ini berarti di dalam dunia yang serba instan ini, kesabaran menjadi sifat yang sangat-sangat langka dimiliki oleh manusia dewasa ini. Bahkan di dalam gereja pun, mungkin kalau kita dapati saudara, banyak orang-orang percaya pun yang kadangkala tidak ada sifat kesabaran di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, padahal kesabaran adalah sifat yang paling penting untuk dimiliki setiap orang percaya. Karena apa? Karena kesabaran adalah sifat unggul, dan ini harus dimiliki oleh orang percaya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang sabar saudara melebihi seorang pahlawan. Wow, orang yang memenangkan pertarungan, peperangan, dikatakan sebagai seorang pahlawan. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Artinya Alkitab menegaskan kepada kita bahwa sifat kesabaran adalah sifat yang penting dimiliki oleh orang-orang percaya di dalam dunia yang serba instan saat-saat ini saudara. Karena kesabaran bukan hanya kemampuan untuk menunggu, melainkan bagaimana kita bersikap saat kita menunggu. Joyce Meyer berkata seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin banyak orang yang rela sabar menunggu untuk sesuatu yang diharapkan ia memperolehnya. Tetapi kadangkala di saat menunggu, orang tidak memiliki sikap yang baik. Mereka seringkali mengeluh pada saat bersabar. Pada saat menunggu sesuatu, mereka seringkali mengeluh. Tetapi Joyce Meyer berkata bahwa ini bukan kesabaran. Kesabaran bukan hanya kemampuan untuk menunggu, tetapi bagaimana kita bersikap saat menunggu. Bagaimana kita menjadi tenang saat antrian kita begitu panjang. Bagaimana kita tidak menjadi marah-marah tatkala seseorang mungkin yang kita sedang tunggu tidak kunjung-kunjung datang, tetapi kita memiliki sikap tenang pada saat kita menunggu sesuatu, dan ini disebut kesabaran. Tahukah saudara bahwa Yesus melandasi pelayanannya dengan kesabaran? Kalau kita baca dan kita renungkan satu perikop di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21,
Di situ menceritakan tentang Yesus menyembuhkan anak muda yang sakit ayan. Satu ketika ada seorang bapak membawa seorang anaknya yang sedang menderita karena sakit ayan. Kepada siapa saudara? Kepada murid-murid Yesus. Ternyata murid-murid Yesus tidak mampu menyembuhkan anak itu, sehingga tatkala Yesus datang kepada mereka, orang yang meminta pertolongan ini berkata kepada Yesus, "Anakku menderita. Aku sudah membawanya kepada muridmu, tetapi mereka tidak dapat melakukan sesuatu." Sehingga Yesus berkata di dalam Matius 17 ayat yang ke-17, maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Satu ayat ini seolah-olah menceritakan kepada kita bahwa Yesus sudah kehilangan kesabarannya terhadap murid-muridnya. Tetapi sesungguhnya kalau kita merenungkan kembali ayat ini di dalam perikop yang sudah saya katakan, Matius 17 ayat 14 sampai 21, sebenarnya di situ menceritakan bahwa Yesus memiliki kesabaran dan melandasi setiap pelayanannya dengan kesabaran, sehingga meskipun ia kecewa dengan apa yang terjadi saat itu, tetapi ia tetap melakukan tugasnya dengan baik. Ia tetap membuat anak yang sakit ayan ini menjadi sembuh dan mengusir setan yang membuat anak ini menderita, saudara. Jadi keteladanan Yesus dalam kesabaran memungkinkan kita membuktikan diri menjadi pribadi unggul seperti Yesus. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Dan melalui keteladanan itu, kita dapat membuktikan diri menjadi pribadi unggul seperti Kristus. Karena ada kemungkinan orang-orang yang ada di dalam Kristus memiliki kesabaran yang membuat kita menjadi seperti Kristus. Saudara dan saya memiliki kemungkinan itu karena kita ada di dalam Kristus. Kita sudah percaya Kristus. Kita adalah orang-orang percaya yang memiliki potensi untuk memiliki sifat-sifat seperti yang ada di dalam Kristus. Dan salah satunya adalah kesabaran. Dan ini merupakan keputusan kita untuk kita memiliki sifat kesabaran di dalam diri kita. Ini bukan paksaan, ini keputusan yang harus kita ambil untuk menjadi pribadi seperti Kristus dalam hal kesabaran. John Maxwell berkata, keputusan kita bukan kondisi kita yang menentukan kualitas hidup kita. Saya rindu biar kiranya saudara dan saya memiliki satu kerinduan untuk memutuskan diri menjadi seperti Kristus dalam kesabaran. Di tengah-tengah masyarakat yang serba instan, di tengah-tengah generasi instan saat ini, biar kiranya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang seperti Kristus dalam hal kesabaran. Tetapi ada pertanyaan saudara yang akan kita renungkan bersama. Apakah menjadi seperti Kristus dalam kesabaran adalah keputusan yang saudara ambil saat ini? Kalau saudara berkata dalam hati saudara, ini adalah keputusan yang harus saya ambil tatkala saya mendengar perenungan firman Tuhan saat ini untuk menjadi pribadi yang sabar, maka buka hati kita lebar-lebar untuk kita boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan sifat kesabaran di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang unggul, yang menjadi pribadi seperti Kristus, menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang semakin kehilangan sifat kesabaran di dalamnya, saudara. Ada 3 rahasia menjadi seperti Yesus dalam kesabaran. Biar kiranya rahasia Alkitab ini memberikan kita pengertian yang baru untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Glory bagi nama Tuhan. Rahasia pertama, saudara,
membangun hubungan semakin dalam bersama Bapa. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tatkala kita melihat, merenungkan bagaimana Yesus melakukan pelayanannya di dalam dunia ini, ternyata saudara, Yesus selalu membangun hubungan yang semakin dalam bersama dengan Bapa. Matius 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus melakukan hal ini setiap hari sebelum ia melakukan aktivitas pelayanannya. Ia membangun hubungan dengan Bapa di surga. Karena ia mengerti, ia ada di dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Bagaimana dengan kita? Orang-orang yang seringkali menyebut diri sebagai orang percaya, apakah kita sudah memiliki hubungan yang semakin dalam bersama dengan Bapa? Apakah setiap hari kita mendahulukan persekutuan atau hubungan, relasi antara kita dengan Bapa yang semakin hari semakin dalam, semakin intim? Karena kita mengerti saudara, bahwa keintiman antara kita dengan Bapa membuat kita mengenal karakter Bapa. Paulus menyadari hal ini, sehingga ia berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dengan tegas Paulus berkata bahwa ia memiliki pikiran Kristus. Dan ia menyadari bahwa relasi yang akrab antara dia dengan Bapa di surga membuat ia mengenal karakter Bapa seperti apa, saudara. Kita memiliki Bapa di dalam dunia. Tatkala kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan Bapa yang ada di dalam dunia, tentunya kita akan tidak mengerti apa yang menjadi karakter Bapa kita di dalam dunia. Tetapi sebaliknya, tatkala kita semakin akrab, semakin intim hubungan kita dengan Bapa di dalam dunia, tentunya kita mengenal semakin baik lagi bagaimana karakter Bapa kita. Apa yang membuat ia menjadi marah, apa yang membuat ia menjadi bersuka cita. Kita jadi mengerti bagaimana dia melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kita jadi mengerti bagaimana sifat-sifatnya yang ada di dalam diri dari Bapa yang ada di dalam dunia. Apalagi Bapa yang di surga, saudara. Untuk kita mengenal dia lebih dalam lagi, untuk kita mengenal karakter Bapa di surga, kita harus semakin hari semakin mengenal dia, memiliki keintiman bersama dengan Bapa di surga, sehingga kita memahami secara benar karakter Bapa kita. Dan karakter Bapa yang kita pahami itu akan menjadi karakter yang harus membuat karakter kita diubahkan semakin hari seperti Kristus, semakin hari seperti pribadi Kristus yang pernah hidup di dalam dunia. Jadi keintiman bersama dengan Bapa, keintiman bersama dengan Allah di dalam surga harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, membangun hubungan yang semakin dalam dengan Bapa di surga, ini akan membuat kita memiliki kesabaran. Semakin hari kita diubahkan oleh Tuhan, tatkala kita memiliki hubungan yang semakin dalam, kita mengerti karakter dia. Salah satu karakternya adalah kesabaran. Dan kita mengerti bagaimana kita harus memiliki kesabaran di dalam hidup kita. Sehingga tatkala kita semakin dalam lagi memiliki hubungan dengan Bapa di surga, maka kita menjadi pribadi yang semakin dewasa secara rohani. Dan pada saat kita menjadi pribadi yang semakin dewasa, tentunya
Kesabaran akan menjadi salah satu sifat kita tatkala kita berjalan dengan Bapa di surga. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi buah-buah roh ini menjadi hasil yang kita peroleh tatkala kita semakin hari semakin dewasa secara rohani, dan ini dapat dihasilkan tatkala kita memiliki hubungan yang semakin mendalam dengan Bapa di surga. Kesabaran membuktikan kerohanian kita adalah kerohanian yang semakin dewasa. Karena kita mengerti kesabaran, saudara, menjadi salah satu sifat yang tidak ujuk-ujuk kita miliki dalam sekejap, tetapi ini merupakan satu proses dari perjalanan hidup kita bersama dengan Bapa. Kesabaran adalah hasil dari proses berjalan bersama dengan Bapa. Pada saat kita mengenakan manusia baru, kita meninggalkan manusia lama dengan setiap sifat yang buruk, kita diubahkan semakin hari serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya? Melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita diubahkan. Dan setelah kita semakin dewasa di dalam rohani, maka timbullah buah-buah roh itu di dalam diri kita. Dan salah satunya adalah kesabaran menjadi bagian kita tatkala kita semakin dewasa di dalam Dia. Sehingga poin yang pertama ini menjadi hal yang penting, membangun hubungan semakin dalam bersama Bapa. Karena dengan cara membangun hubungan bersama dengan Bapa lah kita akan semakin mengerti karakter Bapa, dan kita akan semakin dewasa di dalam Dia, sehingga kesabaran menjadi hasil yang kita peroleh tatkala kita menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Dia. Tentunya saudara butuh kerelaan hati untuk dibentuk oleh Tuhan seperti yang Dia mau. Poin yang kedua, saudara, rahasia untuk kita menjadi seperti Kristus dalam kesabaran. Kita harus mengerti bahwa kesabaran memberi kekuatan menjalani hidup untuk melakukan kehendak Allah. Kesabaran memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk menjalani hidup melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara harus menyadari bahwa tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Dan menjadi hal yang penting untuk kita menyadari bahwa tujuan hidup kita tidak hanya untuk berhasil secara materi semata, tetapi kita juga harus memiliki tujuan hidup untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 1 ayat 4, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Di sini ditegaskan oleh Paulus bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa saudara dan saya. Untuk apa? Untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Kalau saudara renungkan ayat ini, secara jelas dikatakan bahwa tujuan Kristus menyerahkan dirinya adalah supaya Ia melakukan kehendak Allah di dalam Dia. Untuk apa, saudara? Untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. Untuk apa? Untuk membebaskan kita. Sehingga ayat ini membuktikan kepada kita bahwa tujuan
Yesus datang ke dalam dunia ini adalah melakukan kehendak Bapa. Kita juga harus memiliki tujuan yang sama. Untuk kita menjadi seperti Kristus, kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Dia. Kita harus juga memiliki tujuan yang sama di dalam hidup ini. Dan tujuan yang sama itu adalah kita harus hidup untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Tentunya saudara, melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita adalah hal yang sangat berat untuk kita lakukan. Karena secara daging kita nyaman dengan hal-hal yang bersifat sementara. Hal-hal yang bersifat daging. Tetapi kedagingan menjadi tidak nyaman tatkala kita melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Sangat berat untuk kita lakukan kehendak Allah. Tetapi kita dapat melakukan kehendak Allah. Karena apa, saudara? Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang percaya. Sehingga kita memiliki potensi untuk kita boleh hidup seperti Yesus hidup. Yang penting, saudara, bagaimana kita memiliki tujuan di dalam hidup kita untuk melakukan kehendak Allah. Dan pada saat kita melakukan kehendak Allah, kita membutuhkan salah satu sifat yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 yang berisi tentang buah-buah roh. Salah satu sifatnya adalah kesabaran. Tanpa kesabaran, kita tidak mungkin melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Bagaimana saya bisa katakan seperti itu? Bahwa kita tidak mungkin melakukan kehendak Allah tanpa kita memiliki kesabaran. Tentunya sesuatu menjadi berat tatkala kita tidak memiliki kesabaran di dalam hidup kita. Bagaimana kita melakukan kehendak Allah, kehendak yang bertentangan dengan daging kita, kehendak yang bertentangan dengan dunia saat ini, saudara. Kalau kita tidak memiliki kesabaran. Contoh sederhana, saudara. Pada saat Yesus hidup di dalam dunia ini, Ia diserahkan kepada penguasa saat itu. Karena Ia dituduh menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itu menjadi sesuatu yang membuat ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sangat geram. Sehingga Yesus diserahkan kepada Pilatus. Yesus diserahkan kepada orang-orang yang berkuasa saat itu. Bahkan Yesus disiksa, Yesus dicaci, dimaki, dipukul oleh tentara-tentara Romawi. Tetapi Yesus tidak melakukan sesuatu. Seolah-olah Yesus tidak berdaya. Padahal sesungguhnya Ia adalah Allah yang berkuasa, manusia 100%, tetapi Dia juga Allah 100%, sehingga Dia mampu menghadapi ancaman yang ada di sekitarnya kalau Dia mau. Tetapi dengan kesabaran yang Ia miliki, Ia tetap menjalani semua penderitaan yang harus Dia pikul, karena Dia tahu dengan cara itu Dia melakukan kehendak Bapa di surga. Tanpa kesabaran, kita tidak mungkin melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Saudara baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika Ia dicaci maki, ketika Yesus dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apa yang dibicarakan di dalam ayat ini? Yang dibicarakan di dalam ayat ini adalah sifat kesabaran. Bagaimana Yesus menghadapi segala sesuatu yang ada di hadapan Dia dengan kesabaran. Ketika dicaci maki, Ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia. Ia menghakimi dengan adil. Tanpa kesabaran, kita tidak mungkin dapat melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita.
Sehingga penting artinya saudara untuk kita memiliki kesabaran di dalam hidup kita. Karena kesabaran menjadikan penderitaan sebagai pembuktian hidup yang berkualitas dalam Tuhan. Kesabaran menjadikan penderitaan yang mungkin kita hadapi saat-saat ini menjadi batu loncatan untuk kita memiliki hidup yang berkualitas dalam Tuhan. Dan dunia akan melihat kualitas hidup kita pada saat kita hidup di dalam kesabaran. Saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus 1 ayat 2 berkata seperti itu. Bagaimana mungkin pencobaan-pencobaan, penderitaan-penderitaan yang tidak pernah kita undang, kita anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kita mengalaminya di dalam hidup ini. Ini dapat kita lakukan di dalam hidup kita tatkala kita memiliki kesabaran. Sabar mengalami segala sesuatu yang mungkin kita tidak harapkan, karena kita tahu bahwa apa yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang nanti akan kita terima. Dan dengan pengharapan tersebut saudara, maka kita akan sabar melakukan segala sesuatu. Poin yang ketiga untuk kita boleh renungkan hari ini, bagaimana kita menjadi seperti Kristus dalam kesabaran. Poin yang ketiga adalah kita harus mengerti kebenaran bahwa kesabaran adalah bukti dari sebuah pengharapan. Kesabaran adalah bukti dari sebuah pengharapan. Ibrani 6 ayat 15 berkata, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya, apa yang dijanjikan kepadanya. Ia dengan sabar menantikan apa yang Allah janjikan kepada dia, dan dengan cara itu ia memperoleh janji Tuhan di dalam hidupnya. Dengan sabar ia percaya bahwa Allah sanggup memberikan keturunan kepada dia, meskipun secara jasmani, secara pikiran manusia itu tidak mungkin, tetapi ia sabar menanti pengharapan itu. Dan bukti dari pengharapan yang ada di dalam hidupnya, ia memiliki kesabaran. Karena kesabaran adalah bukti dari sebuah pengharapan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pengharapan apa yang kita miliki di dalam Kristus? Pengharapan di dalam Kristus adalah menerima kemuliaan Bapa di surga. Pengharapan saudara dan saya adalah menerima kemuliaan dari Bapa di surga. Seperti Roma 5 ayat 2 katakan, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam dunia ini. Pengharapan itu adalah kita menerima kemuliaan Allah. Kalau kita tetap hidup di dalam Dia, kalau kita tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Pengharapan ini menjadi sawi yang kuat untuk kita menjalani hari-hari di dalam hidup kita. Karena kita menyadari dunia yang ada saat ini menjadi dunia yang dapat membuat kita tertekan, yang dapat membuat kita menjadi tidak berdaya. Tetapi saya percaya tatkala kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, yaitu menerima kemuliaan Allah, maka kita akan memiliki kekuatan untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi untuk kita menyadari bahwa kesabaran adalah bukti dari sebuah pengharapan, kita harus mengerti terlebih dahulu pengharapan apa yang ada di dalam kita. Pengharapan kita di dalam Kristus adalah menerima kemuliaan Allah. Dan saudara, bukti bahwa pengharapan kita benar adalah kita sabar menanggung penderitaan dalam hidup.
Kita memiliki pengharapan, dan kita yakini pengharapan yang ada di dalam diri kita adalah benar, sehingga kita sabar menanggung penderitaan yang mungkin kita alami untuk kita dapat menerima kemuliaan Allah pada saatnya nanti, saudara. Tentunya tatkala kita mengalami penderitaan, kita akan berkata, ini menjadi satu batu loncatan untuk aku hidup semakin dekat lagi kepada Tuhan. Karena aku percaya tatkala aku dekat kepada Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan kepadaku, dan suatu saat nanti Dia akan memberikan kemuliaan kepadaku seperti yang Ia janjikan. Dengan cara itu, kita memiliki kesabaran, kita memiliki ketahanan untuk menghadapi setiap pergumulan di dalam hidup kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Paulus berkata seperti itu di dalam Roma, saudara, sehingga menggambarkan bahwa Paulus menjadi pribadi yang sabar mengalami penderitaan, sabar mengalami tantangan di dalam pelayanannya, karena dia tahu bahwa setiap penderitaan yang ia alami semasa dia hidup tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dia miliki, dia terima tatkala ia berada bersama dengan Bapa kelak, saudara. Kesabaran pasti ada hasilnya, baik untuk saat ini maupun hidup yang akan datang. Saudara, ini yang menjadi penghiburan kita untuk kita boleh memiliki sifat kesabaran yang merupakan hasil yang kita peroleh tatkala kita berjalan bersama dengan Bapa, hasil yang kita peroleh tatkala kita semakin hari semakin dewasa secara rohani, karena kesabaran pastinya akan memberi hasil kepada kita, baik pada saat kita hidup di dalam dunia ini maupun pada saat kita hidup di dalam kekekalan. Kalau ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Ibrani 6 ayat 15 berkata, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ini menggambarkan bahwa kesabaran yang dimiliki Abraham memberi hasil yang luar biasa. Abraham menjadi pribadi yang melihat, yang mengalami, yang menerima hasil yang luar biasa dari kesabarannya. Ia memiliki keturunan seperti yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Bahkan ia juga menjadi pribadi yang terus diteladani sebagai bapa orang percaya sampai saat ini, saudara, karena keteladanannya di dalam kesabaran. Saya percaya saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang rindu menjadi pribadi unggul di dalam Kristus melalui sifat kesabaran yang kita miliki sebagai orang percaya. Sehingga 3 poin ini menjadi kekuatan untuk kita boleh merenungkan kembali. Poin yang pertama, membangun hubungan semakin dalam bersama dengan Bapa. Bagaimana dengan hubungan saudara dan Bapa saat ini? Biar kiranya melalui kebenaran firman ini, kita memiliki kerinduan untuk lebih dalam lagi bersama dengan Dia, sehingga kita menjadi pribadi unggul yang memiliki kesabaran yang merupakan proses hidup berjalan dengan Bapa di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan yang kedua, saudara, kita harus mengerti kebenaran bahwa kesabaran memberi kekuatan dalam menjalani hidup untuk melakukan kehendak Allah. Tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak Allah. Tanpa kesabaran kita tidak mungkin dapat melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Sehingga kesabaran menjadi sifat yang penting untuk kita hasilkan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sejatinya kalau kita semakin dewasa di dalam Dia, sejatinya semakin dewasa secara rohani, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Salah satunya adalah kesabaran. Karena dengan kesabaran, saudara, kita menjadikan setiap pergumulan, setiap penderitaan yang mungkin kita hadapi menjadi satu batu loncatan untuk kita memiliki hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Dan poin yang ketiga, saudara, kesabaran adalah bukti dari sebuah pengharapan. Kita memiliki pengharapan di dalam hidup kita, yaitu menerima kemuliaan Allah dan
melalui pengharapan yang ada di dalam diri kita, maka kita akan sabar menanggung segala sesuatu yang mungkin kita hadapi, karena kita tahu ada hasil dari kesabaran yang kita miliki. Biar kiranya 3 kebenaran, 3 rahasia firman ini boleh kita renungkan bersama dan kita belajar untuk melakukannya di dalam hidup kita. Jadilah pribadi-pribadi yang sabar. Jadilah pribadi-pribadi yang memiliki sifat yang sama dengan Kristus, sehingga semakin hari kita menjadi serupa dengan Dia. Dan salah satunya dengan sifat kesabaran yang dihasilkan melalui hidup bersama dengan Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan sifat kesabaran dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang memampukan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami dengan keberadaan kami. Kami menyerahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara atas waktu yang saudara sudah luangkan untuk kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Doa saya biar kiranya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah-buah roh, dan salah satunya adalah kesabaran. Karena dengan cara itu kita akan membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus, Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.